langsung tanpa melalui tahapan pembelahan inti yang kompleks seperti pada mitosis maupun meiosis. 2. Proses pembelahan. Proses pembelahan sel mitosis biasanya terjadi tanpa melalui tahapan tertentu. Pada umumnya, organisme prokariotik seperti bakteri menggunakan cara pembelahan ini. Pada proses pembelahan sel secara amitosis terjadi karena sel-sel bakteri tidak memiliki bagian membran inti yang penting untuk membatasi neuloplasma dengan sitoplasma. Kemungkinan lain adalah karena ukuran DNA dalam sel bakteri relatif lebih kecil dibandingkan dengan sel eukariotik. Bentuk sirkuler adalah ciri DNA prokariotik, sehingga tidak perlu disusun menjadi kromosom sebelum pembelahan sel. Yang ketiga, tujuan dari pembelahan sel amitosis ini adalah untuk reproduksi, yaitu untuk memperbanyak diri. Sel yang awalnya satu, kini terbelah menjadi beberapa bagian untuk menghasilkan pembelahan yang banyak dan sempurna. Yang keempat, ciri-ciri amitosis. Yang pertama, tidak ada pembentukan kromosom. Yang kedua, nukleus membelah langsung tanpa tahapan. Yang ketiga, terjadi pada sel prokariotik, misalnya bakteri. Yang keempat, tidak ada rekombinasi genetik. Yang kelima, sering terjadi pada organisme bersel tunggal atau sel-sel yang mengalami stres. Yang kelima, contoh yang melakukan pembelahan secara amitosis yaitu bakteri, amuba, sel jaringan tertentu. Selanjutnya, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Istilah mitosis dalam arti sempit menyangkut pembelahan nukleus menjadi dua anak nukleus, dan istilah sitokinesis dipakai untuk pembelahan sitoplasma yang menghasilkan sel anak yang masing-masing mengandung sebuah nukleus anak. Proses mitosis menghasilkan dua sel anak yang identik yang memiliki distribusi organel serta komponen sel yang hampir sama. Mitosis dan sitokinesis adalah fase mitosis pada siklus sel, di mana sel awal terbagi menjadi dua sel anakan yang memiliki genetik yang sama dengan sel awal. Hasil utama dari mitosis adalah pembagian genom sel awal menjadi dua sel anakan. Genom terbentuk dari sejumlah kromosom, kompleks DNA yang terpilin rapat yang mengandung informasi genetik penting untuk fungsi sel. Sel-sel anakan harus identik secara genetik dengan sel asal, sehingga sel asal harus menyalin setiap kromosom sebelum melakukan mitosis. Dia membagi dirinya menjadi dua terlebih dahulu. Proses penggandaan DNA terjadi pada tengah interfase sebelum mitosis dalam siklus sel. Setelah penggandaan, setiap kromosom memiliki salinan identik yang disebut sister kromatid yang terhubung pada sentromer. Saudari kromatid tidak dianggap sebagai kromosom. Ciri-ciri mitosis antara lain hanya terjadi sekali, menghasilkan dua sel anak, jumlah kromosom anak sama dengan jumlah kromosom pada induk yaitu 2N atau diploid, sifat sel anak sama dengan sel induk, terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik, misalnya pada jaringan embrional, termasuk ujung akar, ujung batang, dan lingkaran kambium. Tujuan pembelahannya adalah untuk memperbanyak sel, seperti pertumbuhan, atau untuk memperbaiki sel yang rusak. Dan yang terakhir, melewati tahap pembelahan interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Selanjutnya adalah fase mitosis. Fase yang pertama adalah interfase. Pada tahap interfase, sel mempersiapkan diri dan menyimpan energi untuk melakukan pembelahan. Proses ini membutuhkan waktu yang sangat lama dibandingkan fase lainnya. Selama interfase, inti sel atau nukleus dan anak inti sel atau nukleolus terlihat jelas. Kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Di bagian luar inti sel terdapat sentrosom, yaitu organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anak.
agar tetap sama selama pembelahan sel. Pada sel hewan, setiap sentrosom memiliki sepasang sentriol berbentuk badan silindris kecil. Tahap interfase dibagi menjadi 3, yaitu fase G1 atau gap pertama, fase S atau sintesis, dan fase G2 atau gap kedua. Fase G1 merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan sel, ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya yaitu fase S. Pada fase S, terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA. Fase terakhir yaitu fase G2, di mana replikasi DNA telah selesai dan terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Selanjutnya adalah profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian, setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom. Mikrotubulus adalah serat protein panjang yang tumbuh dari sentriol ke segala arah. Secara perlahan, mikrotubulus akan membentuk gulungan benang yang disebut benang spindel. Pada tahap pembelahan sel, benang kromatin akan mengalami penebalan untuk membentuk kromosom. Kromosom ini terdiri dari 2 kromatid identik yang terikat pada sentromer. Setiap sentromer memiliki 2 kinetokor yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindel nantinya. Di akhir tahap profase, nukleolus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah mencapai kutub-kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel akan membentang dari kutub satu ke kutub lainnya. Benang spindel tersebut akan menarik kromosom ke bagian tengah inti sel pada tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel tidak terlihat. Setiap kinetokor di sentromer terhubung ke satu sentrosom melalui benang-benang spindel. Kemudian, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan membentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Fase selanjutnya adalah anafase. Tahap anafase dicirikan oleh pemisahan kromatid dari sentromer dan pembentukan kromosom baru. Setiap kromosom ditarik oleh benang-benang spindel ke kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang bergerak ke kutub satu sama dengan yang bergerak ke kutub lainnya. Pada tahap anafase akhir, kromosom hampir mencapai kutubnya masing-masing. Selain itu, proses sitokinesis juga mulai terjadi. Sitokinesis adalah tahap pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran sel. Pembelahan dimulai dari luar sel atau membran sel hingga ke tengah sel, menghasilkan 2 sel yang disebut sel anak. Selanjutnya adalah fase telofase dan sitokinesis. Pada saat ini, kromosom telah mencapai kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai hilang dan membran inti sel terbentuk di antara 2 kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom akan berkurang dan berubah menjadi benang kromatin. Kemudian, proses sitokinesis telah selesai dan sel telah membelah lalu menghasilkan 2 sel anak dengan kromosom diploid atau 2N. Selain itu, proses sitokinesis juga mulai terjadi. Sitokinesis sendiri merupakan tahap pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran sel. Pembelahan dimulai dari luar sel atau membran sel sehingga ke tengah sel dan menghasilkan 2 sel anak yang disebut sel anak. Dan ini adalah tahap atau fase yang terjadi di pembelahan mitosis. Apa itu meiosis? Meiosis merupakan kategori pembelahan sel dalam tubuh makhluk hidup untuk fungsi reproduksi, atau hanya terjadi pada sel di organ kelamin untuk memproduksi sel gamet.
Tujuan meiosis yaitu untuk mempertahankan jumlah kromosom si anak tetap 46 kromosom. Akhirnya terjadi pengurangan jumlah kromosom baik dari sel telur maupun sel sperma sebelum terjadinya fertilisasi atau melebur menjadi zigot. Meiosis 1 terdiri dari beberapa tahapan atau fase, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Nah, kita akan membahas yang pertama profase 1. Pada tahap profase 1 terbagi lagi menjadi beberapa subfase berdasarkan struktur dan apa yang dilakukan oleh kromosom di dalamnya. Tahap-tahapan tersebut yaitu yang pertama leptotem. Pada tahap ini kromatin mengalami kondensasi atau memadat membentuk kromosom. Nah, setelah fase leptotem selesai, kemudian dilanjutkan dengan zigoten. Pada fase ini kromosom akan saling berpasangan dengan homolognya, membentuk sinapsis, yaitu titik temu antara dua kromosom homolog. Selanjutnya yaitu pakiten. Pada tahap ini terjadi penggandaan lengan-lengan kromosom menjadi tetrad. Kemudian mulai terbentuk chiasma atau daerah pindah silang pasangan kromosom homolog pada pembelahan meiosis pertama. Selanjutnya yaitu diploiden. Di tahap ini kromatik mengalami pindah silang pada kiasma sehingga terbentuk rekombinasi kromosom. Yang terakhir yaitu diakinesis. Pada fase diakinesis, membran inti menghilang dan sentrosom membelah menjadi dua sentriol yang bergerak ke masing-masing kutub. Selanjutnya yaitu metafase 1. Pada tahap metafase 1, kromosom bergerak di bidang edukator dan sentriol mulai membentuk benang-benang spindel yang berikatan pada sentromer kromosom. Selanjutnya yaitu anafase 1. Di tahap anafase 1, kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub yang berseberangan. Setiap kutub sel memperoleh setengah jumlah kromosom sel induk. Pada tahap ini terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom akibat dari pemisahan kromosom homolog. Yang terakhir yaitu telofase 1. Pada tahap telofase 1 terjadi pembentukan anak inti pada setiap kutub dan terjadi juga sitokinesis. Tahap profase 2. Tahap profase 2 dimulai dengan pembelahan dua sentriol menjadi sentriol baru. Setiap pasang sentriol akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kemudian, nukleolus akan lenyap. Kromatin yang ada di tahap ini masih memadat menjadi kromosom. Selanjutnya metafase 2. Kemudian di tahap metafase 2, kromosom bergerak menuju bidang ekuator. Sentromer terikat oleh benang spindel yang berasal dari sentriol. Pada tahap anafase 2, benang spindel mulai menarik salinan kromosom. Kromosom berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Selanjutnya, di tahap telofase 2, masing-masing kutub memiliki sebuah kromosom yang haploid. Benang spindel pada akhirnya akan menghilang. Pada tahap ini, akan membentuk 4 inti. Setiap inti memiliki setengah pasang kromosom atau haploid, atau salinan DNA. Terakhir, terjadi tahap sitokinesis yang menghasilkan 4 sel baru.